Malam, Tere. Malah, wah, akhirnya bisa live bareng nih. Biasa lihat keluarga cuma lewat IG live. Iya nih. Iya nih. Nice to meet you ya. Nice to meet you tuh kok. Gimana kabarnya? Baik dong. Ini teman-teman pasti udah nggak lagi ya. Kok. Aku panggilnya Koryo aja ya kok ya, biar lebih. Boleh. Oke, nih pasti teman-teman udah gak asing lagi nih sama Koryo atau dikenalnya Galeri Saham ya. Iya. Oke, nah kan di sini mungkin teman-teman di sini juga kita di mana sekarang kan di mana-mana kalau buka di media, di berita itu ada yang namanya resesi nih. Nah itu secara nggak sadar tertanam dong, wah ada fear nih resesi market seperti ini harus gimana ya? Banget. Banget ya. Nah ini kan Koryo sebagai senior nih, senior di market, kita hari ini, malam ini kita mau belajar nih dari Koryo yang mungkin kita mungkin kalau di sini ada teman-teman yang baru pertama kali ngelewatin sekali dua kali doang ngelewatin siklus ekonomi lagi resesi. Nah, tapi Koryo ini mungkin udah lebih berpengalaman ya. Jadi boleh nih kita nanya Koryo mungkin boleh perkenalkan diri atau dan Koryo biasa dikenalnya itu sebagai investor atau trader yang tipe tipe apa nih? Scalper, swing atau gimana? Oke, jadi kita kalau di galeri saham itu terkenal dengan tipe trend follower di sana. Trend Hmm, follower atau setidaknya jangka yang lebih pendek mungkin lebih ke swing trading. Tapi kita lebih dikenal dan kita memang lebih menanamkan konsep trend following dibandingkan yang lain-lain di sana. Nah, kenapa sih ke trend following? Karena dengan kita mendalami trend following, kita itu bisa melihat gambaran market lebih clear di sana. Karena kalau kita tipenya itu it's okay untuk swing trade atau scalping itu nggak ada masalah. Cuman somehow ketika kita terlalu fokus pada hal kecil, kita hmm, kehilangan big picture di sana. hmm, Coba iya, teman-teman mungkin Tere dan teman-teman pernah nonton nggak film Now You See Me iya, yang sulap itu kan ya? The hmm, closer you look, the bigger chance you miss the big picture kan kayak gitu kan. Nah, jadi poin di market juga sama. Jadi di dalam technical kalau kita bisa melihat gambaran lebih gede, itu pada dasarnya kita bisa tahu tendensi market itu arahnya kemana dibandingkan kalau kita hanya lihat misalnya chartnya cuman intraday chart atau mungkin chart harian yang durasi cuman bulanan. Gitu, Tere. oke. Jadi Koryo Uh, ini mungkin time frame-nya lebih panjang juga ya. Kalau misalnya di daily misalnya dia udah break nih, tapi kita lihat dari bigger picture-nya ya kok ya. Kan? Jadi istilahnya trend following itu untuk big picture-nya. Jadi kayak contohnya nih awal tahun ya kita udah optimis banget Adaro tuh 4.000. Jadi itu udah big picture-nya seperti itu. Eh, tapi dalam perjalanannya Adaro tuh kan bisa naik, rally, koreksi, naik lagi, rally, koreksi. Nah itu kita adjust di jangka pendek. Tapi kita harus tahu kalau tren big picture dia tuh menuju ke 4.000, kita jadi ketika udah untung di Adaro, udah untung misalnya let's say setiap rally dia pasti kasih untung tuh 20-25% gitu kan. Udah udah konsolidasi kita udah out. Nah, PR adalah jangan buru-buru ganti saham gitu. Karena kadang-kadang ganti saham itu bikin yang rally kita nggak punya tapi yang kita beli malah nggak naik-naik Oh, oke. Jadi gitu. penting untuk kita udah set target dari awal. Emang tujuan targetnya di berapa, jadi emang fluktuasi Yes. dilewatin ya kok. Yes, Dan ya. Betul betul. sekarang gitu. Hmm. Oke nih kok ngomong-ngomong soal soal Adaro ya, soal komoditas nih. Nah, ini kan masuk masuk kuartal 4 nih ya sekarang, dimana Heeh. biasa kita tahu kuartal 4 itu kan permintaan permintaan untuk batu bara di dimanapun, apalagi di negara yang winter nih, permintaannya akan lebih tinggi kan Iya. dibanding di musim summer atau apa gitu. Nah, menurut Koreo sendiri, komoditas itu seberapa menarik sih untuk jangka panjang berapa untuk time frame-nya bisa kita hold sampai kapan nih? Apakah sekarang udah puncaknya atau sebenarnya untuk setahun ke depan masih menarik gitu? Jadi kalau saya lihat sih
aku lihat ini ya. Jadi selama harga komoditas masih tinggi, harga batu bara masih tinggi, lalu geopolitik juga masih ya nggak enak sih ngomongnya sih. Cuman selama mereka masih ada konflik itu umumnya ya pada dasarnya harga komoditas yang related tersebut akan meningkat gitu loh. Ya susah, nggak enak juga ngomong ya. Itu kan istilah kan your pain is my gain kan gitu kan ya. Iya, Tapi ya mau nggak mau ya that stock market works kan seperti itu. Jadi kalau ada potensi kenaikan ya memang kita bisa uh, maksimalin dulu gitu. Nah, jadi selama kondisi masih seperti sekarang, jadi pada dasarnya hingga winter itu pun juga komoditas terlihat akan masih cenderung kuat harganya. Kita nggak bilang naik terus ya, tapi at least masih kuat di area-area sekarang gitu loh, Tere. Oke, jadi ini emang menjelang winter dan akhir tahun, apalagi bulan ini kita juga tahu results ya. Results untuk Iya, iya, iya. kuartal 3 akan keluar biasa di mulai Oktober ini nih, mulai bulan-bulan ini kita akan lihat results yang mungkin expected-nya akan lebih untuk saham-saham komoditas akan masih bagus ya kok ya, karena di kuartal 3 itu kan dari selling price-nya, dari harga komoditas globalnya itu kan lebih tinggi ya dibandingkan Betul, betul. kan kita baru memasuki kuartal 4 nih. Nah, kira-kira apalagi di saat market sekarang volatile banget ya. Kemarin itu koreksi dari Dow Jones koreksi Iya, 50, terus sekarang betul, betul. tinggi banget dan sekarang IHSG 2 hari PHP ya kok ya. PHP udah Tapi lagi. betul. Tapi kita harus lihat bahwa indeks kita itu beda sama Dow Jones loh. Jadi itu totally different. Ini aku share ini ya, share chart ya di sini. Kelihatan nggak ya? Gini. Lalu gini. Nah, ini IHSG. IHSG, kita buka Dow Jones dulu deh. Kita buka Dow Jones dulu di sini. Dow nah ini kita trend follower, kita tuh paling demen pakai MA 50, 100, 200. Itu udah baku banget gitu loh ya. Nah, jadi Dow dari sejak sini nih, panah biru ini, udah ada gambarnya dong ternyata. Ini tahun Januari tahun ini, Januari tahun 2020. Kita bisa lihat dia itu udah berada di bawah moving average 200. Ini dihilangin ya. Nah, kelihatan gini. Jadi sebenarnya tuh MA 200 tuh MA paten. Jadi ketika udah di bawah MA 200, semua trader yang pakai MA itu udah pada nggak mau. Gitu. Pokoknya seperti itu. Yang pakai MA 50 udah menjauh, pakai MA 100 udah menjauh, yang pakai MA 200 juga udah mau exit gitu loh. Jadi setinggi-tingginya Dow naik, dia ketahan MA 200. Serendah-rendah dia turun, dia rebound lagi, dia tetap ketahan MA 200. Jadi pada dasarnya Dow itu memang jelek gitu loh. Memang jelek. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang pelajari chart pattern, ini kan kayak ada pola 1, 2, 3. Ini kayak ada triple top kan di sini kan. Triple top yang diiringi dengan penembusan MA 200. Jadi ini pada dasarnya nggak bagus gitu. Tapi beda nih. Beda kalau kita bukannya IHSG. Nah, IHSG ini kita mau pesimis, mau bilang IHSG nggak bagus segala macam. Sebenarnya ini jauh lebih bagus daripada Dow Jones. Nih, dari sini. Jadi kalau Dow itu kemarin di berapa tadi di Januari ya. Januari itu artinya di sini nih. Di sini. Ini di Januari. Dow-nya itu kan tembus MA 200. Tapi faktanya menunjukkan bahwa di momen yang sama IHSG itu malah tetap stay di atas MA 200 dan naik. Jadi nggak enaknya market yang kita rasakan, sideways-nya itu begitu lebar, tapi pada dasarnya trendnya masih kejaga naik. Bahkan IHSG kita itu dari sejak sini nih, dari sejak November tahun 2020, ini lumayan loh, ini setahun lebih rally ya. 2 tahun ya, 1,5 tahun. Setahun setengah. Dari sini, ini tuh udah di atas MA 200 terus, which is tidak terjadi di Dow Jones. Gitu. Terjadi di Dow Jones di sini dari sejak November. November di sini ya, November. Tapi dia udah selesai di sini. Nah, sedangkan kalau IHSG beda. Composite. Nah, beda. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat indeks kita itu PHP kenapa? Karena tradernya pada bingung semua. Gitu. Naik jual. Cuma kalau kita lihat garis hitam seperti ini kan sebenarnya kan cuma retest the
the resist yang menjadi support kan, kalau kayak gini kan di sini. Dan dia juga ketahan MA 200 di sini. Jadi sebenarnya indeks kita itu support kuatnya tuh ada dua nih. Satu di 7030, satu lagi di 6970. 6930 yang di bawah level psikologis 7000. Jadi sekali indeks itu dimainin ke 6930, orang pada kabur. Orang pada kabur. Tapi faktanya adalah dia tuh di atas MA 200 yang powerful. Kayak gitu. Jadi istilahnya apa? Istilahnya sekarang market itu apa ya? Kan tadi kan ngobrol mengenai ini kan, mengenai krisis dan lain-lain kan. Jadi semua orang udah ngomongin krisis. Di YouTube kita buka YouTube ngomongin krisis, di TikTok ngomongin krisis, di Instagram ngomongin krisis, kemana-mana ngomongin krisis, sampai pengamen pun mungkin ngomongin krisis. Nah, biasanya kalau semua orang udah ngomong, impact buruknya sudah hampir maksimal. Biasa kayak gitu. Itu umumnya yang terjadi. Jadi kalau semua orang yang kita nggak kenal pun tiba-tiba ketemu kita, gimana nih katanya mau krisis? Wah, lu yang kerjanya happy-happy aja nanya krisis. Biasanya impact negatifnya udah maksimal. Jadi ini Psikologis. di quotes-nya Warren Buffett ya. Jadi ketika Yes. orang-orang market fearful, justru itu udah sebenarnya udah pricing in ya, udah pricing krisis, tapi sebenarnya itu udah tercermin nih dari indeks gitu. Betul. Dan sebenarnya kita jadi jadi kalau tadi kan aku kan kasih lihat chart indeks Dow dengan IHSG kan totally berlawanan. Tinggal kita percaya atau enggak bahwa indeks kita masih baik-baik aja, dan Dow ya memang dari dulu udah jelek dari awal tahun. Itu poin pertama. Kedua, mengenai sentimen yang tadi mengenai quote Warren Buffett gitu ya, be greedy when others are fearful. Jadi indikator paling gampang fearful adalah pemberitaan. Jadi semakin banyak berita, semakin banyak orang yang sharing tentang krisis, itu biasanya nggak kejadian. Tetap mungkin bisa kejadian, tapi impact secara harga price di market itu udah hampir maksimum. Aku nggak bilang maksimum ya, maksudnya udah bottom lah, belum tentu gitu loh. Cuman udah hampir bottom gitu. Jadi sebatam-batam IHSG di berapa? Ya di 7000 atau 6930 gitu. Dan di stock market termasuk technical, menariknya adalah kita bisa mempelajari hal tersebut, tinggal sebenarnya bolak-balik tangan di situ. Bolak-balik gimana? Jadi kalau harga di support, rebound. Kebalikannya apa? Harga di resist, koreksi kan seperti itu. Kalau harga break resist, naik. Kalau break support, dia turun. Itu kan bolak-balik tangan. Nah, fearful and greedy juga sama. Ketika semua orang fear, waktunya kita greedy. Tapi kebalik lagi, ketika semua orang greedy, waktunya kita hati-hati. Contohnya apa? Contohnya adalah saham bank digital 2021. Semua orang udah ngomong. Jadi tahun 2020 orang masih bingung, apa ini bank digital? Fundamentalnya nggak jelas, laporan keuangannya nggak jelas, tapi harga naik terus. Lalu mulai banyak kan edukasi mengenai digitalisasi dan lain sebagainya. Masih bingung orang. Ketika kita masih bingung, naik terus. Ketika udah ngerti, oh jadi ternyata konsep bank digital itu adalah cabangnya sangat minim, resource-nya sangat minim, sehingga dia bisa overhead cost-nya rendah dan bisa bla bla segala macam. Oh oke, gitu ya. Oke deh, bagus, beli. Jadi ketika semua orang udah ngerti, dibeli, itu udah harganya tingginya udah hampir maksimum. Istilah seperti itu. Jadi untuk kalau bicara akhir tahun ini, ini jadi enak nih sebenarnya. Ini jadi enak ketika kondisinya kayak gini terus. Maka kita bisa expect ada peluang di market menjelang akhir tahun. Apalagi chart IHSG juga kelihatan lebih bagus kan daripada Dow Jones. Iya, setuju. Jadi itu tergantung kitanya ya, kok. Kalau krisis resesi itu kan GDP 2 kuartal minus berturut-turut nih. Iya. Nah, sebenarnya ketika udah terbukti, oh ini udah resesi, sebenarnya kita udah melewati 6 bulan itu. Karena indikator kan ya, jadi. Betul.